baik. Bukan, ini udah ada logonya kok. Ini baru udah ada logonya. Oh, harus kembali. Restart. Harus kembali dulu. Nah, ini baru ini benar. Logonya udah ada kan. Ya. Al-Fajr 11, 14. Adban. Bismillah. Buka surah Al-Fajr, surah ke-89, ayat 14. Yang kedua, surah Al-Balad, surah ke-90, ayat 4. Surah Al-Fajr, ayat 14.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ربك لبالمرصاد صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Al-Balad ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Para santri dimuliakan Allah, barusan kita sama-sama mendengarkan firman Allah surat Al-Fajr ayat 14 dan Al-Balad ayat 4. Al-Fakir sering menyampaikan kepada kita semua, Allah menciptakan manusia dengan kelengkapannya. Bukan berarti kelemahannya itu membuat manusia itu tidak bisa hidup, tidak. Tapi malah kelemahannya itu adalah untuk supaya manusia itu mudah melaksanakan kehidupan. Sunatullahnya kita memang lemah. Oleh karena itu kita saling berhubungan yang baik dengan orang lain atau dengan makhluk yang lain. Disampaikan di An-Nisa ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dan dia menciptakan darinya pasangannya, Hawa, Sayyidah Hawa. Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Di sini dengan kelengkapannya, dengan tumbuh-tumbuhan, hewan, binatang, sekitarnya yang dibutuhkan oleh Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Jadi lemahnya manusia itu supaya dia saling mendukung, saling menopang, saling membantu, saling berhubungan yang baik dengan orang lain. Karena Allah selalu mengawasi kita. Kita lemah dan dalam pengawasan Allah. Tapi kenapa kita mudah melanggar perintah Allah? Padahal kita tahu
kita dalam pengawasan Allah. Allah tahu kita loh. Setiap gerak-gerik tindak tanduk kita Allah paham. Dan saya yakin kita semua tahu kalau kita dipandang oleh Allah. Ya, kan gitu. Tapi kenapa kita kok selalu, kemarin saya sampaikan, salah memilih sehingga kita memilih sesuatu yang batil. Ya. Sungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Innallaha kana alaikum raqiba. Dalam pengawasan Allah, di Fajar 14 tadi sampaikan, inna rabbaka labil mirsad. Sungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Sekarang pun seperti itu. Saat kita pulang ke rumah, ya seperti itu. Dalam pengawasan. Kenapa kita hanya sadar seperti di sini? Di rumah kita lalai dan lupa. Nah ini yang perlu diperhatikan oleh masing-masing jiwa. Masing-masing kita ini. Ya. Kemudian di An-Nisa 28. Bahwa manusia itu lemah. Tercipta lemah. Khotoan. Tapi kelemahannya itu bukan berarti membuat dia tidak bisa hidup. Enggak. Al-Rajim, yuridullahu ay yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Jadi kelemahannya itu adalah keringanan untuknya. Ya, supaya bisa saling membantu dan menopang gitu. Di Asyam ayat 7 sampai ayat 11 sampaikan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nafsi wa ma sawwaha. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Fa alhamaha ujuraha wa taqwaha. Lalu dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu. Ya. Dengan Al-Quran kelemahan kita akan disempurnakan oleh Allah. Lemahnya kita akan diperkokoh oleh Allah. Ya, jika kita dengan Al-Quran ini, istiqomah dengan Al-Quran ini. Ya. Kemudian waqad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Kadzabat Tsamudu bitaghwaha. Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas. Ya, diberikan pemahaman tentang kitab Allah kita ini. Tadi ilhamkan antara baik dan buruk. Nah, kita diminta memilihnya. Sangat mudah. Kalau kita manusia mau memperhatikan itu, manusia dan jin mau memperhatikan itu, niscaya ya neraka sepi. Ya. Sangat mudah sekali sebenarnya. Allah kasih kemudahan bagi hamba ya untuk memilih, sehingga pilihannya itu adalah ketentuannya. Pilihannya adalah ketentuannya. Dipilih yang buruk, dia ditentukan dalam keadaan buruk. Dipilih yang baik, dia ditentukan dalam keadaan baik. Ini lazim dan biasa. Tapi kenapa begitu sulit? Ya. Kemudian saya tambahkan ya di Fajr 15 dan 16. Al-Rajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Lalu manusia bila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan berikan kenikmatan, berkatalah dia, Tuhanku telah memuliakanku. Ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu wa yaqulu rabbi ahanan. Sementara apabila dia menguji ujinya lalu membatasi rezekinya, berkatalah dia, Tuhanku telah menghinakanku. Biasaan kita seperti itu. Tidak mau menilai kekurangan kita dan tidak mau mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Kelebihan yang Allah berikan kepada kita, sudah itu suatu kemuliaan yang besar. Kekurangan yang Allah berikan kepada kita, suatu kemuliaan yang besar juga. Kenapa? Di situ kita bisa menyadari bahwa kita ini lemah. Ya. Ya Zumar 66 sampaikan Al-Rajim. Badillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Oleh karena itu,
Sembahlah Allah saja dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Oleh karena itu duduk ya dengan Al-Quran. Oleh karena itu istiqomah ibadah-ibadah sunnah. Oleh karena itu melaksanakan perintah yang wajib, berusaha untuk tidak meninggalkannya. Ya, sampai yang wajib tidak meninggalkannya, tambahkan sunnah yang istiqomah. Itu akan menjadikan apa? Menjadikan orang-orang yang bersyukur kepada Allah, mudah bersyukur, tidak lalai atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalainya orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah orang-orang yang apa? Yang jauh daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di An-Nahl 120, 121 Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Sesungguhnya Ibrahim adalah imam, sosok panutan yang patuh kepada Allah. Hanif itu lurus, ya. Walam yaku minal musyrikin, dan bukan termasuk orang-orang musyrik. Dan orang-orang yang dekat dengan Allah, yang memahami ilham tadi, keburukan dan kebaikan, kemudian dia memilih yang baik saja. Maka kemarin juga sampaikan, kalau kita melakukan sesuatu yang baik, berjuang di jalan Allah dengan sungguh-sungguh, selalu dalam istiqomah kebaikan, maka Allah akan jadikan kita pemimpin. Dan Allah akan jadikan juga orang-orang yang baik untuk memimpin kita. Itu banyak ke sana intinya. Ya. Inna Ibrahim kana ummatan qanitatan lillahi hanifa wa lam yakum minal musyrikin. Apa diulang lagi? Ya, jadi sosok Ibrahim itu adalah sosok pemimpin. Kenapa? Karena hanifnya, lurusnya, memegang apa yang telah Allah berikan kepadanya, amanah, ya, untuk menjadi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. 121 syakiran li'an umi. Ibrahim bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Ya. Kemudian ajtanahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Ya. Dan memilih serta menunjukinya ke jalan yang lurus. Dari rasa syukur Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjaga perintah Allah itu, Allah akan memberikan petunjuk kepadanya ke jalan yang lurus. Bagi semua orang, ini contoh. Nabi Ibrahim ini contoh bagi semua orang. Jika semua orang itu taat kepada Allah, jika manusia dan jin taat kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan lurus dan Allah akan membimbing dia terus di jalan yang lurus itu. Ya. Ya, sampaikan di sini. Ya, bagi ulang lagi ya, karena ada yang baru datang. Syakiran li'an umihij tabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Yang bersyukur atas nikmat-nikmatnya dan Allah telah memilih serta menunjukinya ke jalan yang lurus. Bersyukur atas nikmatnya itu apa? Melaksanakan perintah Allah itu salat, ya, puasa, zakat, haji, ya, menjaga lisannya dari mengatakan sesuatu yang tidak baik, jaga pandangan mata dari melihat sesuatu yang tidak baik, sabar, yang seperti itu. Itu amanah yang Allah titipkan kepada manusia melalui Rasul masing-masing. Amanah itu dititipkan supaya apa? Tetap dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Kemudian di Qaf 16, 17, 18 sampaikan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia, mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya. Ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Dekatnya manusia ya, dengan Allah. Allah tahu. Ya, makanya diperintahkan untuk mendekat dengan Allah. Pengawasan Allah pada manusia itu total.
Ya. Kalau kita memahami ini, kita yakin dengan ini, ya, doa kita pasti diterima oleh Allah. Kalau kita yakin dengan firman ini, ya, makanya kesungguhan kita, rasa syukur kita wujudkan dengan perilaku yang baik, istiqomah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sehingga apa yang Allah sampaikan ini betul-betul dekat. Ya, kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan manusia itu, ya, seperti di urat lehernya, saking dekatnya. Maka apa yang kita ketahui ini jadikan patokan untuk menjalankan kehidupan kita. Pasti doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ittalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Ya, beberapa firman Allah yang Al-Fakir sampaikan ini adalah bukti adanya pengawasan Allah kepada kita. Maksudnya jaga diri kita, waroklah kita dari perilaku yang tidak baik. Berhati-hati, ya, karena dalam pengawasan terus. Kemudian ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata pun yang terucap melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Duduknya kita di sini, kanan kiri kita bekerja. Ya, niat kita apa duduk di sini? Ya, tadabbur Quran, ya dengarkan dengan baik. Yang ada niat-niat selain itu. Ya, tidak berbicara sendiri. Yakin akan Allah berikan karunia yang baik kepada kita. Punya prasangka yang baik kepada Allah. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah akan terus tata kita, perbaiki kita, arahkan kita di apa? Di hanifan musliman tadi. Jalan lurus orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di Yasin 65 Allah firman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukaddimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini kami membungkam mulut mereka, tangan mereka lah yang berkata kepada kami, dan kaki mereka lah yang akan bersaksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Saya dekatnya kepada Allah. Kita diberikan, ya, diberikan petunjuk oleh Allah seperti ini. Bahwa semua anggota tubuh kita akan bersaksi atas apa yang telah kita lakukan. Betapa nikmatnya jika, ya, mereka semua bersaksi nanti, saya ada di majelis setiap hari. Ya, walaupun sekali-kali kita salah, kita tidak sadar, Allah akan ampunkan kita, maafkan kita, karena kita memang ada di majelis ini. Kaki, tangan, pandangan kita, pikiran kita semua mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku digunakan untuk duduk di majelis dan mendengarkan firman-firman-Mu, setelah menjalankan perintah-Mu. Ya, kembali lagi kepada tadi yang aku sampaikan, niatnya bagaimana. Tapi dengan keberadaan kita di sini sudah ada poinku khusus, ada poin yang baik. Masalah niat, itu nanti bisa diperbaiki, evaluasi kembali. Niat kita seperti apa, diperbaiki. Ini kan belum bisa khusyuk, belum bisa baik, tapi kita punya niatan untuk melakukan kebajikan. Kita punya keyakinan untuk memperbaiki diri, jadi kita hadir ke sini. Punya nilai tidak? Punya nilai, punya kebaikan, ya. Karena aku dimuliakan Allah. Jadi kembali kesimpulan daripada apa yang kita sampaikan, kita adalah diawasi oleh Allah 24 jam atau selama seumur hidup kita diawasi oleh Allah. Kita bermaksiat, Allah melihatnya, Allah mencatatnya. Jadi kita tidak bisa mengelak setelah Allah akan buka Iqra kitabak di hadapan seluruh makhluk. Terbuka aib kita melakukan apapun ada semua. Ya, begitu juga kebaikan yang kita lakukan. Ya, Allah akan beberkan juga bahwa fulan-fulana melakukan kebaikan yang orang lain tidak mau dia melakukannya. Allah akan bergembira dan Allah akan menyampaikan kepada semua orang, inilah hambaku. Ya, itu yang kita cari. Inilah hambaku, sekian hamba-hambaku, dia yang beriman kepada Allah, yang beriman kepadaku. Walaupun tidak melihatku, tapi dia bersungguh-sungguh, ya, untuk menjadi orang-orang yang mendekatkan diri kepada
kepadaku. Mudah-mudahan kita dengan orang yang dirahmati Allah dan selalu dalam ketaatan dan kegiatan seperti ini selalu ada dalam keinginan dan harapan kita. Usikum wa nafsi taqullah qad fazal muttaqun. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, rahmati kami ya Allah, berilah kebaikan kepada kami ya Allah, berilah istiqomah kami di majelis-majelis kami ya Allah, jauhkanlah kami ya Allah daripada perbuatan keji dan munkar ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berkeinginan baik untuk tetap lurus di jalan keimanan ya Allah. Ya Allah, kami orang yang lemah dan apa ya Allah, sempurnakanlah amal kami ya Allah. Karena kelemahan diri kami ya Allah, punya keinginan untuk mendekatkan diri kepadamu, keinginan untuk bersyukur selalu padamu ya Allah atas nikmat hikmah yang telah kau berikan kepada kami ya Allah ya Tuhan kami. Jadikanlah kami orang-orang yang taat ya Allah, orang yang sami'na wa ata'na kepada guru kami, kepada Rasulullah SAW, kepadamu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami semua dari gangguan setan terkutuk ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah perlindungan kepada keluarga kami ya Allah, suami, istri, anak kami ya Allah, keluarga kami, keturunan kami semua sampai kembali kepadamu. Berikanlah perlindungan kepada umat muslim ya Allah seluruh dunia ya Allah. Berikanlah perlindungan kepada umat muslim seluruh dunia ya Allah, umat muslim di Palestina dan seluruh tempat-tempat di mana terjadi kegaduhan ya Allah. Berikanlah kebaikan kepada mereka semua. Berikanlah mereka orang-orang yang mendapatkan kebaikan, keberkahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum.